I'm fine, Miss. Good. Sarah, how about you? I'm great. Good. Levi, how about you? I don't listen your voice, Levi. I'm good. Okay, good. As usual, before we start our class today, let's we pray together. Pray, begin. Finish. Okay, teman-teman. Today we learn about direct and indirect speech. Hari ini kita akan belajar tentang direct dan indirect speech, ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, sebelum Miss share screen-nya, who knows about direct indirect speech? Ada yang udah tahu? Apa sih? What is direct indirect speech? Ada yang udah tahu? Kalau direct speech itu tuh secara langsung, kalau indirect itu tidak secara langsung. Yes, direct speech itu secara langsung. Kalau indirect speech itu tidak langsung. Secara langsung tuh maksudnya gimana sih? Ada yang bisa jelasin lagi? Secara langsung tuh maksudnya gimana? Langsung dari si pembicara. Langsung dari si pembicara. Kalau tidak langsung kayak gimana? Kalau yang tidak secara langsung tuh dia ngasih kesimpulan dari apa yang pembicara bicarakan. Oke, dia memberikan kesimpulan dari apa yang dibicarakan. Iya, bisa. Maksudnya dia memberi kesimpulan dari orang pertama, gitu ya. Jadi dia itu adalah orang kedua yang menyimpulkan atau yang menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang pertama. Itu yang disebut tidak langsung. Oke, Miss izin untuk share screen-nya. Oke, have you seen the screen, teman-teman? Yes, I have. Oke, good. Di sini ada direct and indirect. Nah, di slide berikutnya juga dibilang direct speech itu adalah kalimat langsung. Ia adalah kata-kata kalimat yang diucapkan langsung dari si pembicara. Tadi yang disebutkan irsyad, betul. Kalimat langsung itu yang diucapkan oleh si pembicara. Kalau indirect itu kalimat tidak langsung dalam bahasa Indonesianya. Ialah kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata si pembicara kepada orang lain. Maksudnya, dia mengucapkan kata-kata orang pertama. Berarti posisinya dia adalah orang kedua. Kayak contohnya, Naya nih ngucapin apa yang disebut sama irsyad. Itu adalah indirect. Gitu ya teman-teman ya. Dari pengertiannya sudah paham tentang direct and indirect speech? Sudah? Oke ya. Any question? Kalau tidak kita langsung ke next slide. Oke, di slide berikutnya kita langsung bahas tentang direct speech. Direct speech itu tadi sudah dibahas adalah kalimat langsung. Ya, direct speech apa teman-teman tadi? Kalimat langsung. Iya, direct speech itu adalah kalimat langsung. Di sini dalam penulisan direct speech itu ada syaratnya. Di sini ada dua syarat. Ya. Syarat yang pertama itu adalah kalimat, koma, tanda petik, bla bla bla, tanda petik lagi, titik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tanda petiknya didepankan, diawalkan, koma, baru kalimat. Paham ya? Ketika direct
syaratnya harus seperti ini. Kalau tidak ada tanda petiknya, dia bukan direct speech. Paham teman-teman? Oke, tadi syaratnya apa teman-teman kalau dia direct speech? Punya tanda petik. Yes, ada tanda petiknya. Mau itu di belakang ataupun di depan. Ya, contohnya, number 1. Guruku berkata, aku murid pintar di kelas. Apa sih bahasa Inggrisnya teman-teman? Coba, Naya, apa bahasa Inggrisnya Nay? Guruku berkata, koma, tanda petik, aku murid pintar di kelas, titik. My teacher said I am a smart student in the class. Nah, good. My teacher said, koma, kasih petik, I am a smart student in the class. Good. Titik. Ingat, titiknya jangan lupa ya, harus dikasih titik. Karena kalau enggak dikasih titik, salah. Oke? Pokoknya tanda bacanya harus lengkap. Kurang satu tanda baca, itu salah. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua gimana? Nah, Miss kalau yang tanda kutipnya di depan gimana, Miss? Kita pindahin aja berarti gini. Aku murid pintar di kelas. Aku murid pintar di kelas, koma, kata guruku. Kata guruku. Apa bahasa Inggrisnya Irsyad? Irsyad. I am a smart student in the class. Mhm. My teacher said. Aha, my teacher said. Oke, I am a smart student in the class. My teacher said. Oke. Jadi tanda petiknya itu bisa di depan, bisa di awal. Oke ya teman-teman ya. Untuk contoh yang kedua, apa sih Sarah bahasa Inggrisnya? Dia laki-laki bilang, atau dia laki-laki berkata, aku wanita yang cantik. Apa bahasa Inggrisnya, Sarah? Dia laki-laki berkata, koma, aku wanita yang cantik. Gimana, Sarah? Sarah. Halo, Sarah. Oke, kalau gitu next Levi. Levi. Yes, Miss. Oke, Levi. Kalau bahasa Indonesianya dia laki-laki berkata, koma, aku wanita yang cantik. Apa bahasa Inggrisnya, Levi? He said, I'm a beautiful woman. He said, I am beautiful woman. Oke. Jadi ini ya. Jadi contohnya kayak gini. Dia pokoknya harus ada tanda petiknya, baik itu di belakang ataupun di depan. Kalau misalnya mau di depan gimana, Miss? Pindahin aja tanda kutipnya ke depan. Aku wanita yang cantik. Aku wanita yang cantik, kata dia. Kayak gitu. I am a beautiful woman, he said. Kayak gitu ya. Paham sampai sini teman-teman untuk direct speech? Any question? No. Next slide, here there is indirect speech. Indirect speech itu tadi sudah dibahas di awal adalah kalimat tidak langsung. Oke. Perbedaannya apa, Miss, antara direct dan indirect? Nah, kalau tadi direct itu kan harus ada tanda petiknya ya. Kalau indirect itu tidak menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Ya, kalau indirect itu tidak menggunakan tanda petik. Tapi dia butuh kata penghubung.
ya, tapi dia butuh kata penghubung. Biasanya sih yang digunakan adalah that, tapi nanti dilihat dulu dari jenis kalimatnya. Contohnya kalau di sini, guruku berkata bahwa aku murid yang pintar di kelas. What say in English, Naya? My teacher said that I am a smart student in the class. Okay, my teacher said that I a smart student in the class. a smart student in the class. Berarti kalau that I a smart student, gak ada verbnya dong. Verbnya mana? Kan emang gak ada verbnya, Miss. Kan itu aku murid yang pintar di kelas. Mina. Bahwa aku adalah murid yang pintar di kelas. My teacher said that I am the smart student in the class. That I am the smart student in the class. Oke, nanti kita lihat ke bawahnya ya, nggak apa-apa, gini dulu. Coba Irsyad, dia laki-laki berkata bahwa aku adalah wanita yang cantik. Pak Irsyad. He said that I am a beautiful woman. He said that I am beautiful woman. Oke, kita pegang dulu yang ini ya. Kita pegang dulu konsepnya yang ini. Yang tadi Naya sama Irsyad bilang. My teacher said that I am a smart student in the class. Sama, he said that I am a beautiful woman. Kita pegang dulu yang ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. How to change direct to indirect. Tadi kan kalian ingat nggak sih ini tuh kalimat dari direct? Iya nggak? Directnya kan guruku berkata, aku murid yang pintar di kelas. Aku adalah murid yang pintar di kelas. Tapi ketika dia menjadi indirect, guruku berkata bahwa aku adalah murid yang pintar di kelas. Paham ya? Nah, gimana sih Miss cara ngerubahnya dari direct ke indirect? Oke. Cara merubah kalimat direct ke kalimat indirect ada 3 yang harus dirubah. Pertama, to be-nya yang dirubah. To be-nya dirubah. Yang kedua, adverb-nya dirubah. Yang ketiga, tenses-nya dirubah. Oke? To be-nya yang kayak gimana Miss perubahannya? Oke. To be-nya kalau indirect itu kan my teacher said I am a smart student in the class. Atau I am a smart student in the class. M-nya itu diganti pakai, kalau dia mau pindah ke indirect, M-nya diganti pakai was. I was smart student in the class. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? To be-nya dirubah, kalau dari direct ke indirect yang dirubah itu to be-nya, verb auxiliary-nya can jadi could, sama adverb-nya tomorrow dirubah jadi the following day. Tenses-nya ketika di direct dia present, tapi ketika dia pindah menjadi indirect dia menjadi past tense. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba Miss gunakan kata penghubung jika ingin merubah direct ke indirect. Oke. Coba Miss kasih contoh ya. Oke, contohnya langsung ke sini. Nah, ini contoh kalimat dari direct ke indirect. Mary berkata pada teman-temannya, saya sudah
ke Bali 2 kali. Saya sudah pergi ke Bali 2 kali. Saya sudah pergi ke Bali 2 kali. Ini adalah direct. Gimana sih bahasa Inggrisnya, Levi? Mary berkata pada teman-temannya, saya sudah pergi ke Bali 2 kali. Apa, Levi, bahasa Inggrisnya? Mary says to her friends, Mary said to her friend, Mary said to her friends, I've been to Bali twice. I have been to Bali. Berapa? I have been to Bali Twice. twice. Gini bukan sih tulisannya? Bener ya? Twice ya? Iya. Oke. I have been to Bali twice. Oke, ini present kan ya? Ini present apa teman-teman? Tensesnya? Present perfect continuous. Present perfect continuous. I have been to Bali twice. Tapi ketika dia menjadi indirect, kalimatnya jadi gini. Mary berkata pada temannya bahwa saya sudah 2 kali ke Bali. Bahwa saya sudah pergi ke Bali 2 kali. Sudah pergi ke Bali 2 kali. Nah, kalau kayak gini gimana, Levi? Coba. Mary said to, gimana? Gimana, Levi? Mary said to her friends that Oke, her friends ya, pakai S ya. That I have gone to Bali twice. Okay. Mary said to her friends that I Have gone to Bali twice. Okay. Have gone apa had gone? Had gone. Had gone to Bali twice. Kayak gini teman-teman. Jadi dia di direct itu dia menjadi perfect. Tapi di sini ini perfect continuous ya. Perfect tense. Ini perfect tense, present perfect. Ini jadinya past perfect. Had gone. Ya, ketika di direct dia jadi present dan dirubah menjadi indirect, dia tensesnya menjadi past tense. Mary said to her friends that I had gone to Bali twice. Kayak gitu. Paham teman-teman? Paham ya? Oke, next. Ada lagi nih, contoh kalimat perintah. Tadi kan contoh kalimat pernyataan. Kalau sekarang contoh kalimat perintah. Ketika ada kalimat perintah, kita menggunakan positif negatif. Pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Coba Irsyad. Di sini ada yang menggunakan pertanyaan positif. Directnya, dia laki-laki meminta saya buka buku kamu. Apa bahasa Inggrisnya? Apa, Irsyad? He asked me, You ask me, open your book. open your book. Oke, ketika dia dirubah menjadi indirect gimana, Irsyad? He asked me, he asked me
Untuk tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Untuk membuka buku. For. For? Selain for. That. Apa? That. Selain that. Ini kita pakainya to open my book. He said he asked me to open my book. Ini adalah indirectnya. Directnya, he asked me open your book. Ketika dia berubah menjadi indirect, menjadi he asked me to open my book. Ingat, kalau indirect itu butuh kata penghubung. Ya, penghubungnya di sini adalah to open my book, untuk membuka buku saya. Ada yang ditanyain teman-teman? Ada yang masih bingung? Saya Miss. Ah, Itu he asked me to open it atau open doang. open doang. Kalau di sini pakainya open aja. Karena dia kalimat perintah. Oh, jadi kalau kalimat perintah itu tuh nggak dijadiin ke past tense. Enggak. Kalau ini enggak. Oke, Miss. Thank you. Enggak. Karena kan ini nanti pakainya to infinitive kan. Ini to. Biasanya setelah to itu diikuti dengan verb one. He asked me to open my book. Yang beda apa? Yang beda to. Ini ada to-nya dan nggak pakai tanda kutip. Oh, di sini pakai tanda kutip. Ya, ini untuk yang positif. Tapi untuk yang negatif, di sini ada contohnya. Directnya, Mary berkata kepada John, jangan menunggu aku. Kalimat negatif pasti ada kata jangan atau tidak. Itu adalah kalimat negatif. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Mary berkata pada John, jangan menunggu aku. Naya. Mary said to John, don't wait me. Say to John. Mary said to John, don't wait me. don't Wait me. wait for me. Don't wait for me, ya. Jangan menunggu saya. Don't wait for me. Oke. Kalau jadi indirectnya gimana? Mary berkata pada John, jangan menunggu saya. Jangan menunggu dia. Mary berkata kepada John, jangan nunggu dia. Mary said to John, Mary said to John that Mary said to John. Pakainya apa? Jangan menunggu. Jangan itu apa pakainya? don't. Pakainya apa? Don't. Oke. Mary said to John. Kata hubungnya apa? That. Bahwa. Oh, bukan. Kata hubungnya apa? For. Oke, tapi di sini yang dibutuhkan adalah not. Not itu kan kata hubungnya dari don't. Not itu kan jangan. Ya nggak sih? Tidak. Ya nggak? Mary said to John, not wait for her. Not wait for her. Jadinya gini, harus dikasih tanda titik di belakangnya. Kalau enggak, nanti kalimatnya salah. Paham sampai sini untuk kalimat perintahnya? Paham teman-teman? Gimana? Any question?
Levi, any question, V? Levi. Miss, kalau yang sebelum not itu nggak pakai to ya. Jadi Mary said to John to not wait for her. Nggak pakai. Langsung aja. Mary said to John not wait for her. Mary berkata pada John, jangan menunggu dia. Jangannya tuh diganti pakai not wait for her. Jangan menunggu dia. Kalau yang di direct, don't wait for her. Don't wait for her. Do not wait for her. Kayak gitu. Masih bingung, Levi? No, Miss. No. Oke. Naya, ada yang ditanyakan? No, Miss. Irsyad, ada yang ditanyakan? No, Miss. Sarah. Yes, Miss. Gimana? Ada yang ditanyakan, Sarah? No, Miss. No, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini, nah, perubahan tensesnya ya. Jadi kalau dari direct ke indirect itu perubahannya kayak gini. Misalnya directnya simple present, berarti indirectnya simple past. Directnya present continuous, berarti indirectnya past continuous. Directnya present perfect, maka indirectnya past perfect. Directnya present perfect continuous, berarti indirectnya past perfect continuous. Paham ya teman-teman untuk tensesnya ya? Oke. Ini juga sama. Nah, di sini juga udah tadi disampaikan. Bisa pakai he said to me, or he told me juga bisa ya awalannya. Bisa he said to me, pakai he told me itu juga bisa. Jadi nggak selalu pakai he said. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? No? No. Ini contohnya. Mary told her friends, I have been to Bali twice. Ini direct. Indirectnya, Mary told her friends that she had been to Bali twice. Ini sama kayak yang tadi. Father said, I am going out of town tomorrow. My father said he was going out. Ini direct, ini indirect. Ini direct, ini indirect. Mary told John, my father warned me last night. Ini Mary told John that her father had warned her the night before. Paham ya teman-teman ya? Miss, ini kan verb 2, Miss. Terus di bawahnya juga iya. Jadi bisa past tense, bisa simple, bisa present past tense. Tapi memang keseringan yang muncul itu present sama past tense. Oke? Ada yang ditanyakan teman-teman? Naya, gimana? Speakernya masih di mute? Saya masih agak bingung dikit-dikit sih, Miss, tapi overall udah agak paham. Bingungnya di mana? Bingungnya yang jadi indirect ini. Yang jadiin indirect sebelah mana bingungnya? Yang Mary told John that her father, kok itu verb 2 lagi? Nah, iya tadi Miss bilang jadi perubahannya itu dia polanya itu dia bisa present, bisa past tense, atau bisa past tense, bisa past tense, gitu. Jadi bisa directnya present. Ketika directnya present, indirectnya past tense. Tapi misalnya kalian menemukan kayak gini, kok directnya past tense, indirectnya past tense juga, nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa dua, bisa ketika directnya present, indirectnya past tense, bisa ketika directnya past tense, indirectnya juga past tense. Itu bisa.
Oke, Miss. Oke, thank you, Miss. Oke. Miss, Ya. kalau future itu bisa nggak? Apa? Future continuous. Kalau apa? Tensesnya future continuous. Tensesnya pakai future continuous bisa. Benar. Ini Miss, oh ya. Ini yang directnya verb 2. Kenapa pakai verb 2? Karena di sini ada keterangan waktu last night. Makanya dia si directnya pakainya verb kedua. Tapi misalnya nggak ada keterangan last night, nggak ada keterangan past tense, dia pakainya present. Gitu ya. Oke. Terus tadi Irsyad nanya, Miss bisa nggak pakai apa? Present, perfect continuous. Future continuous. Future continuous. Bisa. Misalnya di directnya pakai future continuous. Berarti indirectnya pakainya past future continuous. Kayak gitu. Misalnya directnya present perfect. Berarti indirectnya past perfect. Kayak gitu. Paham? Paham? Coba kalau future continuous tuh rumusnya kayak gimana sih? Gimana rumusnya? Will Gimana? plus Will plus B plus will ing. plus be plus ing. Ing. Will be going. Will be going. Nah, will be going itu bisa dia jadi present. Jadi nanti misalnya dia indirect pakainya would be going. Ya kan? Karena directnya itu kan present, indirectnya past. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke next slide? No, Miss. No? Oke. Coba Yes. kalau gimana? Berarti kalimat indirectnya itu tensesnya pas semua ya bisa. Iya, indirect itu pas. Indirect itu pas. Semua indirect itu pasti pas. Kalau direct itu dia bisa jadi pas kalau ada keterangan past tense, keterangan waktu lampau kayak last night, last month, yesterday, baru si directnya pakai past tense. Kalau nggak ada keterangan last night, last day, yesterday, itu pakainya present. Miss, tapi tadi apa namanya di PowerPoint-nya itu katanya apa namanya kalau future perfect itu nggak diganti jadi past. Gimana? Kalau yang future perfect tuh katanya nggak diganti jadi past. Future perfect. Iya, tadi ada di PowerPoint-nya. Bentar, takutnya Miss yang salah ya, Miss yang keliru. Nah, kalau future perfect continuous. Kalau future continuous, dia masih bisa pakai past future perfect continuous. Tapi kalau future perfect tense itu nggak bisa dirubah. Oke, Miss. Tadi Irsyad tanyanya future apa? Future continuous kan ya? Iya, continuous. Kalau future continuous dia masih bisa dirubah. Future continuous dia dirubah menjadi past future perfect continuous. Dirubahnya jadi past future perfect continuous. Jadi misalnya my father said we will be going to Bali. Itu directnya. Indirectnya berarti apa? My father said
that we would have been we would have been we would have been going apa we would have gone to Bali. Kalau future perfect berarti ya Future perfect continuous. Past future perfect berarti would have been verbing. Would have been going to Bali. Gitu. Jadi misalnya future continuousnya berarti directnya itu my father said we will be going to Bali. We will be going to Bali. Dirubah menjadi indirect berarti my father said that we would have been going to Bali. Paham? Paham, Miss. Kecuali future perfect sama future perfect continuous. Dia tidak bisa dirubah. Jadi Paham dia ya? tetap pakai will have words. Tetap pakai will have, iya. Kalau future perfect sama future perfect continuous, dia tetap ngikutin presentnya. Tetap ikutin directnya, indirectnya nggak berubah. Paling ditambah kata penghubung aja, kayak gitu. Contohnya, kalau future perfect tense, kayak gimana coba? Directnya gimana? Irsad said I will have cleaned the shirt. I will Have cleaned the shirt. the Shirt. apa? Shirt. Suaranya putus-putus. Kaos. Kaos. Oh, maksudnya nyuci baju gitu ya? I Iya. will have. Nyuci itu apa? Wash ya, harusnya ya. Gini tulisannya ya. Washed. Washed apa? A t-shirt. Iya. Gimana? Ini ya, shirt. Ini adalah directnya. Titik. Nah gini. Dirubah ke indirect berarti gimana, Irsyad? Irsyad said that Irsyad that Irsad said that I will have that he dong, kan subjeknya sama Irsyad. Irsyad tuh bilang kalau dia gitu. Jadi Miss bilang nih, si Irsyad tuh bilang kalau dia itu mau nyuci kaos. Berarti kan dianya baliknya ke siapa? Ke Irsyad apa ke orang lain? Irsyad. Ke Irsyad kan? Karena subjeknya sama Irsyad, berarti diganti aja pakainya he. That he, Irsyad said that he will have wash shirt. Kayak gini. Jadi tetap nggak ada yang dirubah. Paham?
Guys, paham. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Gimana? Sebelum kita mulai ke latihan, ada yang ditanyakan? Ada? Oke, if there is no question, sekarang kita langsung mulai latihannya ya. Oke, for the first exercise, silakan kerjakan 10 nomor. Change to indirect speech. Ya, untuk exercise 1, silakan kalian rubah dari direct ke indirect. Nah, ada 10 nomor, silahkan kerjakan, start from now. Sarah, have you done? Done, Miss. Irsyad, have you done? Dan Naya, have you done? Yes, Miss, I have done. Oke, Levi, have you done, Levi? Yes, I'm done. Oke, coba kita langsung bahas for number 1. Apa Levi jawabannya, Vi? Indirectnya apa? He said to me, I am in love with your close friend. Berarti indirectnya apa, Vi? He said to me that he was in love with my close friend. Oke, that I was in love with with your close Friend. friend. Oke. Sarah apa Sarah? Jawabannya? Sarah apa jawabannya, Sarah? Number 1. Oke, Irsyad, apa jawabannya? Irsyad number 1. he said to me that he was in love with your close friend. He said to me. Dia bilang sama aku that I am in love with your close friend. Dia tuh bilang sama aku fall in love with your close friend. Jadi di sini tuh subjeknya berbeda atau subjek yang sama sih? Misalnya dulu. Berbeda. Beda kan? Oke, subjeknya beda. Yang satu he, yang satunya saya gitu ya. Tadi gimana Irsyad? He said to me that I'm in love with your close friend. Oke, I am. Pakainya enggak I was. That I'm in love with your close friend. Oke, that I was in love with your close friend. Naya, apa Nay? I answer it. He said to me that he was in love with my close friend. He said to me that he was that I was. That he was in love with my close friend. He said to me, dia tuh bilang sama aku. Iya, kan kalau misalnya nih ya. Gimana? Coba jelasin. Ada temen aku bilang ke aku gini. Dia bilang gini, aku tuh jatuh cinta sama temen deketmu gitu kan. Nah terus aku nyeritain tentang apa yang cowok itu bilangin ke temanku yang satunya. Tau gak sih si ini tuh jatuh cinta loh sama kamu gitu kan. Jadinya kan ya berarti he said to me that he was in love with my close friend. He said to me that he was in love with my close friend. In love with my close friend. Karena dia tidak langsung ya, indirect ya, bukan
Bukan bukan direct. Jadi jawabannya adalah I atau he. He. Irsyad, jawabannya apa? Tadi Irsyad juga sempat kekecoh nih. I apa he, Irsyad? Tadi saya jawabannya he was. He was. Levi, he apa I, V? He was, Miss. Kalau I jadi itu udah bentuk indirect ya. Soalnya kalau he was berarti itu dari apa? Direct nih. Oke, Sarah, apa Sarah? Sarah, kita samakan persepsi ya ini ya. Karena ini indirect berarti kan secara tidak langsung ya. Berarti pakainya he was in love with my close friend. Agree nggak kalau gitu jawabannya? Agree nggak teman-teman? Oke, karena kan dia orang kedua yang menyampaikan apa yang kata si ini ya. Misalnya nih, si Levi tuh bilang ke si Naya, Levi suka sama teman deketnya Naya. Nah berarti Levi said to me that he was in love with my close friend. Okay, good. Number 2. She told everyone, I will go to Australia. Dia tuh bilang ke setiap orang kalau aku mau pergi ke Australia. Dirubah jadi indirectnya apa? Irsyad. Nomor berapa, Miss? Nomor 2. She told everyone that she would go to Australia. That she would go to Australia. Naya, apa Nay? She told to everyone that she would go to Australia. Levi, what is your answer, V? She told everyone that she would go to Australia. Okay, Sarah, what is your answer, Sarah? Sarah. Okay, she told everyone that she would go to Australia. Good. Sekarang next, Budi is telling them. Budi is telling them, you don't need to buy fish. Indirectnya jadinya gimana nih teman-teman? Coba Levi. Apa Vi? Budi is telling them. Nomor 3 gimana? Indirectnya apa? Budi was telling them that they didn't need to buy fish. Budi was telling them that they didn't need to buy fish. That they didn't need to buy fish. Irsyad, apa Syad? Budi is Sure pakai is? Budi is telling them. Serius pakai is? Serius pakai is? Ingat, kalau directnya present berarti indirectnya Pas. pas. Berarti pasnya apa? Was. Was. Jadi Budi was telling them that you that you did not you didn't don't need to buy fish. Oke. Irsyad masih pakai that you. Kalau Naya apa? Tadi si Levi pakainya that they. Naya pakainya apa? Budi was telling to them that
I didn't need to buy fish. Pakainya I. Oke, macam-macam ya. Ada they, ada you, ada I. Sarah apa Sarah? Sarah. Oke, Sarah. Sarah nggak ada jawaban? Oke. Budi is telling them. Budi tuh sedang berbicara pada mereka. You don't need, kamu tidak membutuhkan, kamu tidak butuh untuk membeli ikan. Berarti kamunya ini baliknya kemana sih? Budi is telling them. Ke mereka, soalnya kalau pakai kamu di aktifnya jadi itu udah kayak bentuk indirect. Udah bentuk apa indirect kalau pakai you di indirect di directnya kalau Budi is telling kalau di indirectnya Budi was telling them we don't need to buy fish, itu berarti udah. Coba jelasin pelan-pelan, jelasinnya pelan-pelan. Gimana? Coba lagi, jelasin lagi Levi. Kan aktifnya Budi is telling them, berarti Budi ngomong ke mereka. Berarti indirectnya harus them juga, they. Iya. Karena you kan bisa ke they, bisa ke satu orang, bisa ke jamak. Iya, betul. Jadi makanya they. Karena kalau them dia nggak bisa jadi subjek. Makanya ketika them-nya jadi subjek, dia berubah menjadi they. They didn't need to buy fish. Oke. Sampai sini dulu ya untuk pembahasannya ya. Soalnya ini sudah jam 5:09. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Kalau misalnya besok ada waktu, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan nomor 4 sampai nomor 10-nya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Before we close our class today, let's we pray together. Pray, begin. Finish. Okay, thank you for your nice attention all guys. See you tomorrow and bye-bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Welcome. Waalaikumsalam. Ya.